mumpung Kang Yosi masih bisa dianiaya sampai besok pagi. Jadi mungkin ada yang mungkin masih bisa ditanyakan, yang umpamanya itu masih bisa ditangani oleh kita yang ada di Madiun, mungkin langsung bisa kita tangani. Tetapi mungkin itu terhadap kelasnya lebih tinggi, membahas masalah yang kemarin, masalah undang-undang dan sebagainya. Mumpung Kang Yosinya masih ada di sini, dari Puncak Bejo, bagaimana? Ada? Sawah? Belum ada masalah atau belum ada pikiran? Belum kemarin blank nggak ngerti gitu. Mbak Kun? Oh ya, masih ada masalah teknis di email ya ternyata. Baik. Jadi ada seperti yang ini sampel ya, sampel website kemarin sudah diperkenalkan, sedikit dijelaskan oleh Kang Yosi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang dua fitur yang ada di WordPress ya, di website desa. Dalam fasilitas yang ada di website ini sebetulnya ada dua fitur yang lebih dominan, yaitu fitur laman sama tulisan. Yang membedakan adalah laman dan tulisan. Kalau namanya tulisan ini, kalau di versi Inggrisnya itu artikel news. Ini menyangkut masalah yang berkaitan dengan berita yang di sini. Jadi kalau mau ini ada berita, jadi ada dua jenis ya, berita sama halaman, tulisan dan halaman. Kalau yang di sini adalah berita. Yang membedakannya adalah kalau namanya berita itu yang terbarulah yang akan tampil terlebih dahulu, yang paling atas gitu. Jadi halaman dinamis istilahnya. Sementara kalau namanya, yang ini berita, memang nggak bisa dibedakan. Ini nggak bisa dibedakan ketika sama-sama mengaksesnya gitu. Lalu kalau yang halaman ini adalah halaman statis, jadi nggak ada pengaruhnya, itu udah diketik yang terbaru atau yang paling lama. Jadi yang lama pun tidak terpengaruh dengan yang baru dimasukkan gitu. Jadi konten atau materi-materi, ini termasuk di laman. Jadi di sini di fitur yang laman ini. Sementara yang ada di sliding ini adalah berita-berita yang terbaru. Jadi laman atau halaman, page itu nggak bakalan masuk ke sini. Jadi semua yang terbaru, berita yang terbaru. Nanti kalau mamanya udah beritanya di copy paste ya, yang kemarin nulis di masih ada di websitenya yang berbeda ya, di Jogodayu. Kalau yang Puncak kemarin isi kontennya sendiri, website sendiri ya. Bahkan isinya ada dua ya.
Karena sampelnya saya ngetiknya di Puncak nggak salah. Iya Puncak. Bener ya? Iya saya sendiri yang Ya. Jadi kalau yang berita-berita itu masuk ke sini. Dua kan benar. Sementara ini nanti ada fitur-fitur kayak pemerintahan, layanan, anggaran, peraturan desa. Ini masuk ke laman lembaga. Ini masuk ke laman. Jadi yang di sini agenda, BPD, Kapoktan, Karang Taruna, dan ini menyesuaikan dengan kelembagaan yang ada di desa. Kalau ternyata di desa nggak ada Karang Taruna, ya mungkin halaman itu kita hapus saja gitu. Semua bisa kita sesuaikan karena website kita dinamis. Contohnya pemerintahan desa. Ini desa Klumpit, pemerintahan desa. Nah ini sunting edit ya. Nanti kalau mamanya ada soft copy profil desa mau dimasukkan hari ini juga, nanti teman-teman relawan bisa bantu dampingi. Cuma tinggal copy paste aja gitu. Ini halaman ya, termasuk fotonya pun bisa diganti kalau sudah ada soft copy-nya. Masih bingung bedain antara halaman sama berita? Jadi ciri yang paling utamanya adalah kalau berita akan terbaharui oleh berita yang baru. Jadi mamanya berita hari ini, berita kemarin, mamanya hari ini kita masukkan berita baru, dia berita barulah yang akan tampil paling atas. Itu begitu terus gitu. Jadi selama 10 hari kita masukkan berita, setiap hari satu. Berita yang 10 hari yang lalu itu ada di bawah. Sementara kalau yang halaman itu nggak bakalan terpengaruh oleh itu. Jadi dia boleh dibilang halaman statis gitu. Kita mau masukkan hari ini itu tidak terus dia berada di atas. Itu cuma tinggal masalah pengaturan menunya aja. Makanya pemerintahan desa di bawahnya mau Baperdes gitu. Jadi kayak menu yang ini, nah, BPD. Wah ini lebih baik yang tentang yang layanan itu yang di atasnya. Ini kan masih bisa diatur. Menyangkut cuma masalah perpindahan menu aja gitu. Sementara kalau yang kayak berita-berita itu enggak. Jadi kalau yang berita-berita yang terbaru mesti yang paling atas nantinya. Nah ini ya, fotonya bisa kita ganti, terus ininya juga nama sekretaris desa, kepala desanya masih bisa kita edit ya. Kontaknya jadi ini editingnya kita, sementara ini versi sudah kontak. Dan ini tergantung email masing-masing ya. Jadi email yang disetting di website bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, nanti kalau mamanya ada orang yang mau menghubungi desa masing-masing, itu tinggal ngisi di sini, begitu ini kirim nanti masuk ke email. Udah jelas ya? Atau masih bingung?
Ini untuk laman, ya. Sementara kalau mamanya yang menyangkut berita itu di sini ditulisnya. Ini contoh yang berita-berita. Dan berita-berita yang di sini memang masih ini karena istilah kita itu dummy. Dummy itu cuma berita palsu gitu loh. Cuma ngetok-ngetoki. Ben ketok. Ben ketok website ono isine. Jadi sebetulnya ini hanya dummy, hanya berita itu. Jadi yang di tampilan awal kayak gini tuh, nah di masing-masing website ya, di masing-masing ini belum kita setup karena ini menyangkut masalah email masing-masing. Jadi kalau yang Bapur sama Klumpit Google Plus-nya belum kita setting, tetapi untuk halaman sama Twitter seharusnya sudah bisa ya. Bisa Bapur ya, bisa Twitternya. Nah, oke. Bapur bisa. Bukannya bisa Bapur. Nanti, login ganti. Loginnya ganti. Balik ganti. Jadi Bapur desa kita tahu. Kenapa bukan Bapur Madinah aja? Karena ini langsung nggak muncul sih di sini. Di Twitternya. Nah, ini di website ya, di website kita tampilkan ada 3 lini masa. Itu ada Google Plus, ada halaman Facebook, sama ini, sama Twitter. Bapur di ini. Ini nanti tinggal diganti Google Plus. Jadi Google Plus itu jejaring sosial versinya Google. Karena fitur-fitur yang ada di Google kan banyak dan itu terintegrasi. Adminnya Mbak Pur dicek di emailnya. Emailnya ganti? Oh, berarti tak reset nanti. Tak reset. Jadi kalau layanan di Google kan terintegrasi. Jadi ada Google Plus, ada Hangout, kemudian ada Gmail, Translate, YouTube. Nah, biasanya standar yang digunakan oleh teman-teman Gerakan Desa Membangun, kita mengadakan video conference dengan menggunakan Google Hangout. Biasanya dengan Google Hangout kita bicara dengan masing-masing desa dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau mau kayak Gampong Sutbaroh kayak kemarin diceritakan oleh Kang Yosi, sebelum kita berangkat ke festival Destika, sebelum kita ketemu langsung sama pengelola website itu, kita biasanya ngobrol di Google Hangout gitu. Terus untuk yang ini, yang halaman Facebook, untuk mengukur
popularitas dari website kita. Jadi di sini nanti sebetulnya ada alat atau tools untuk menganalisa gitu. Berapa orang sih fans dari halaman Facebook kita gitu. Juga ada Twitter. Nanti kita di sini hari ini kita ada lokal latih. Kalau masih memungkinkan, kita mengadakan lokal latih untuk penggunaan Twitter. Kenapa ada lokal latih penggunaan Twitter? Nanti kita bagikan manualnya juga. Masing-masing sudah dibuatkan Twitter biar bisa. Untuk yang puncak belum dapat yang Twitter ya? Dari pemerintah tadi? Ya, belum. Berarti belum dapat ya? Belum. Bagaimana Mbak Diana? Baik, sepertinya Mbak Diana Sasa sudah siap dan saya tidak akan memperkenalkan lagi. Saya harapkan Mbak Diana bisa memperkenalkan dirinya sendiri, juga Anda sekalian juga bisa memperkenalkan diri masing-masing supaya nanti di lingkar belajar kita di sini bisa saling mengenal, bisa akrab. Setidaknya kalau ketemu di jalan kita bisa hi gitu. Jadi terutama ada dua orang yang baru dari Min Demangan ya, peserta dari Min Demangan untuk yang ikut di kelas lokal latih penulisan berita. Waktu dan tempat, monggo Mbak Dina. Baik, selamat pagi, siang, selamat pagi semua. Pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lemas semua dulu, semangat. Mas belum sarapan, sama mas. Sarapan saya cuma tidur 2 jam. Tes. Baik, saya ingin belum kenal semua dengan Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak. Saya ingin kenal satu-satu dulu dan nanti baru saya biar enak menyapanya. Bisa mulai dari mana? Dari Anda? Silakan. Madiun, Mas, panggilnya Mas Sumar. Dengan? Saya Pak Joko dari Madiun. Guru Pak? Bukan? Bukan. Ibu? Saya Bu Fiona dari Madiun. Fiona. Fiona. Enggaknya? Hari. Dari Sawah Bu? Jenny, oke. Mbak Rani.
Mbak Ida, Hah? Mbak Ida, Mbak Nida. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu dan Mbak Mas semua. Saya pagi hari ini mendapat kesempatan baik sekali karena bisa hadir di hadapan Anda semua. Kebetulan saya dimintain tolong oleh Mas Yosef ini untuk untuk berbagi sedikit pengalaman tentang bagaimana menulis. Kebetulan keseharian saya memang tidak ada kerjaan lain, saya setiap hari hanya menulis. Nama saya Diana Afisa. Ini boleh dibikinnya? Saya hadapan sama orang-orang IT menjadi agak sungkan. Ini langsung. Ini Twitter saya. Kok mati, Mas? Mau pakai itu? Enggak, terserah. Nama saya Diana Afisa. Keseharian saya menulis. Lebih jauh dan lebih banyaknya nanti kita di online aja. Sekarang kita belajar nulis. Baik, sebelumnya saya ingin tahu gitu. Ini kan kawan-kawan selama ini yang mengelola web desanya gitu ya. Ya Mas ya, kawan-kawan ini sebagai adminnya. Iya. Adminnya web masing-masing di desanya gitu ya. Iya. Oh, oke, masih. Iya, oke. Kemudian pertanyaan saya, apakah nanti yang akan mengisi webnya, itu kontennya, itu juga Anda? Iya. Oke. Ada kawan lain yang akan ikut mengisi, misal kita anggaplah wartawannya website gitu. Ada? Ada. Dari mana? Nah, sebelum lebih jauh kita bicara tentang teknis kepenulisannya, saya sangat mengapresiasi gitu adanya web desa ini, karena selama ini saya dan kawan-kawan saya banyak melakukan kegiatan seputar bagaimana masyarakat itu mau menulis tentang sejarah kampungnya. Sejarah kampung ini tidak hanya soal masa lalu, tapi sejarah kampung ini juga soal potensi saat ini yang dimiliki apa. Potensi saat itu apa sih misalnya? Kami pernah lakukan di beberapa desa di Jepara, Pacitan, Kediri, dan Jogja. Itu anak-anak usia SD kelas 6, kelas 5, kelas 6, SMP dan SMA itu untuk mendokumentasi kampungnya. Apa yang didokumentasi? Sangat sepele, sesuatu yang mungkin kita aja nggak merasa bahwa itu perlu didokumentasikan. Misalnya apa? Misalnya satu, mereka mendata kulinernya. Kuliner khas kampung itu, siapa yang masih membuatnya, ragamnya apa saja, itu kan setiap kampung berbeda. Bisa jadi juga kampung satu dengan kampung lain sama gitu. Tapi ketika itu didokumentasikan, ternyata banyak orang yang nggak tahu juga gitu. Oh ya, ternyata di sini masih ada ya yang bikin makanan ini misalnya. Itu kita bentuknya bukan website tapi dibukukan. Contoh lain misal sampai ada pendokumentasian tentang pohon tanaman gitu. Misal begini. Ada berapa pohon, kita ingin tahu ada berapa banyak pohon asam di desa ini gitu. Jadi hanya didata pohon asam di desa A gitu ya. Ada satu pohon di depan halamannya Pak ini, alamatnya desa ini atau sini sekian. Ada 2 pohon di sini. Kayaknya kerjaan yang kayak orang gila gitu ya, ngapain ngitungin pohon gitu kan. Tapi ketika itu jumlahnya menjadi banyak gitu, menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Loh, ternyata kita masih punya kekayaan segini gitu di desa. Atau kita kemudian sadar ternyata kita sudah nggak punya pohon asem di desa gitu. Atau pohonnya sangat sepele. Oh, ternyata di desa kita sudah tidak ada pohon nangka. Dari situ kemudian
kemudian terbangun kesadaran di masyarakat desanya bahwa banyak potensi yang hilang gitu, dan ada potensi baru yang muncul. Itu sampai pada misal bengkel. Kita ingin lihat ada berapa bengkel di desa ini. Ya hanya diprofilkan bengkelnya Pak Untung misal. Pak Untung ini sudah buka bengkel sekian, alamatnya di sini, di situ tersedia ini. Sangat sepele. Tapi ketika itu menjadi database yang satu kampung ditulis semua gitu ya, nggak ada yang punya loh data itu. Desa pun, kelurahan pun nggak punya itu data itu. Dan itu informatif ternyata, masyarakat pun membutuhkannya. Jadi misalkan kan mau hajatan apa gitu misalnya, mau pesen ini di mana sih gitu. Info itu berguna gitu ternyata. Atau misal ada yang sakit apa gitu, kita lagi nyari obat-obat tradisional yang sudah sulit ditemukan, informasi itu ternyata ada fungsinya gitu. Nah, saya ingin mengajak, saya panggil teman-teman enggak apa-apa ya. Saya ingin mengajak teman-teman ini untuk mengisi websitenya itu justru dengan data-data seperti itu. Kita memang butuh update peristiwa gitu. Tapi kan di desa itu tidak terlampau banyak peristiwa terjadi saban hari yang kemudian menjadi pusat perhatian masyarakat desa. Istilah dengan informasi-informasi sederhana itu yang masyarakat butuhkan. Kalau yang di tadi ada webnya apa, salah satu contoh website desa. Kalau di website desa itu kan tabnya itu apa maksudnya? Menunya itu kan ada profil desa, itu kan bisa jenengan tambahin nanti, misal data kuliner, kemudian ditambahi lagi kita sebutnya itu ada namanya, saya bukakan ini sudah. Ada namanya sistem sosial itu kayak misal begini, atau komunitas lah yang mudah, komunitas di desa. Nggak ada komunitas di desa, sepi-sepi aja. Jangan salah, yang dimaksud komunitas di sini itu seperti misal kelompok arisan. Apa nih yang mau ditulis dari kelompok arisan? Ya tulis saja profilnya. Profilnya seperti apa? Arisan ini ada di RT ini, anggotanya ini sudah berjalan sekian tahun, kegiatannya saat arisan biasanya begini, jumlah arisannya awalnya begini, akhirnya begini. Itu data loh. Dan ketika dikumpulkan kan, kalau misalnya arisan RT sudah ada berapa? Bapaknya, belum ibunya, belum arisan yang sepeda motor lah, yang apa. Itu ketika dikumpulkan, nanti akan terbaca sistem ekonomi di desa itu. Salah satu unsurnya melalui arisan itu kayak gitu. Dan yang baca itu masyarakat desa belum terlalu membutuhkan itu gitu, untuk dibaca yang jelimet, tapi hanya untuk mengetahui di sana ada ini. Tapi bagi seorang peneliti, data itu penting. Orang bisa melakukan penelitian di desa itu, ada data itu tuh. Ternyata di masyarakat desa ini sudah ada sistem sosial yang seperti ini. Atau misal lagi, saya kasih contoh, sistem sosial itu tradisi upacara yang ada di desa. Kan banyak tuh, dari orang lahir, dari bayi lahir sampai meninggal itu berapa upacara yang kita punya. Dan itu tiap desa bisa berbeda. Artinya misal ini, bayi lahir itu kalau di desa A tradisinya diapain dulu. Bancaan itu apa sih menyebutnya? Ya, kan ada istilah brokohan, ada sepasaran. Misal brokohan itu biasanya bayi itu diapain? Kelengkapan upacaranya apa saja? Ritualnya seperti apa? Itu ketika ditulis, itu kan jadi data yang ke depan itu penting sekali itu. Anak-anak kita juga kadang nggak tahu yang begitu-begitu, tapi dengan adanya itu, karena mereka semua mainnya internet gitu, ketika googling brokohan gitu itu bisa masuk gitu. Nanti kita explore lebih jauh. Mana ya kasih dulu.
Oke. Sambil jalan aja. Sebelum kita ke materi yang lebih teknis, saya ingin tahu gitu, kalau gambaran jenengan semua gitu, websitenya nanti itu mau diisi apa saja, selain tadi saya sudah lontarkan beberapa, tapi di gambaran Anda sendiri gitu, websitenya itu nanti akan diisi apa aja sih gitu? Jenengan, dari jenengan Mas Zuma. Kegiatan, lalu betul sekali. Kegiatan lalu apa Mas? Bisa itu produk apa itu Mas? Maksudnya produk, maksudnya barang dagangan gitu kan? Apa? Iya, termasuk semacam itu. Produk pangan, misalnya apa? Jadi pangan atau kerajinan, oke. Info produk lokal gitu ya. Oke. Lalu? info dari pemerintah desa, termasuk pemerintah desa atau apa? Profil dan info desa ya. Info pemerintah. Lalu? Oke. Mas, ada yang lain? Mas siapa sebenarnya? Namanya? Enggak. Mas. Mas Joko. Oke. Saya tidak mengelola web desa. Oh, oke, yang lain. Jenengan apa? Maksudnya apa? Keseharian. Oh, enggak. Maksudnya apa yang dikerjakan dengan web desa ini? Bagian apa itu? Saya pengelola ini ya, servernya. Relawan. Oh, oke. Ya. Ya nggak apa-apa. Relawan. Kira-kira aja gitu. Kira-kira kalau mau mengisi web yang bisa dimasukkan di web itu apa? Menurut jenengan? Struktur desa, struktur pemerintahan desa. Oke, profil ini ya, masuk di profil. Lalu? Ini aja kalau ada bantuan. Oke, info. Ada bantuan infrastruktur. Maksudnya gimana tuh? Misal bayangan jenengan. Oh, mau ada bantuan pengumuman bahwa ada bantuan, bahwa ada bantuan Desa ini dapat setelah diturunkan atau sebelum? Sebelum dan sesudah. Maksudnya maksud saya kalau sebelum itu masih dalam tawaran atau dalam proses gitu? sudah pasti baru kita. Oke. Sudah pasti. Info Bandes. Proposal dan realisasinya. Oh ya wes, itu lebih Pak. Info tentang bantuan untuk desa gitu ya. Apalagi? Apa Pak? Info ke masyarakat. Info apa itu? Tentang apa misalnya? Maksudnya? Desa itu kan Ya. dari kabupaten kan segala macam apa pun nanyanya ke pemerintah desa. Oh ini mau ada pasmir, nanti ada donor darah, nanti ada info kegiatan ya. Info kegiatan. Ada lagi? Apa Mbak Ida?
Kalau desa nggak ngerti, Anda nanti kan akan jadi salah satu relawannya yang mengisi website itu. Kalau di gambaran jenengan, apa sih yang mau saya masukkan di website ini? Koperasi wanita. Desa kan sekarang ada Kegiatan PKK. kegiatan koperasi wanita. Dari gubernur. Lalu apa tadi? Koperasi. Ya, koperasi. Ya, ini saya masukkan ini profil organisasi masyarakat. Terus apa lagi? Tadi apa mas? PKK. Kegiatan PKK. Oh, tadi sudah info kegiatan masyarakat. Apa lagi? Hanya ini? Mas, salah satu web desanya apa sih? Yang bagus? Lawangan. Oke, ini di sini di webnya contohnya kan sudah ini ya. Nah, contohnya sudah ini salah satu contoh. Di sini Anda masukkan informasi-informasi yang nggak berubah-ubah lah. Ya kan, ini informasi yang pasti sudah ada. Kemudian, nah ini ada lembaga. Lembaga ini kan terkait dengan ini formal ya. Kemudian informasi. Nah, ini ada infrastruktur, potensi desa, prestasi desa. Kira-kira ada yang bisa ditambahkan nggak di sini? Lembaga desa tadi itu koperasi yang itu bisa masuk. Nah, itu ada bapak juga ada petani, PKK. Suka-suka sih saya pikir tak selama itu berdirasa menjadi bagian dari desa, oke-oke saja. Maksudnya itu koperasinya desa atau swasta gitu. Maksudnya bukan swasta, apa sih? Koperasi wanita ini kan desa. Desa itu. Nah kalau itu ya bisa. Nah makanya itu ini kan boleh Mas Yosef, boleh dirubah-rubah nggak sih? Nah tadi kata Mas Yosef tabnya apa menunya ini bisa dirubah-rubah, artinya menyesuaikan kebutuhan desa. Nah Anda bisa di sini kan ada informasi. Nah informasi ini ada infrastruktur, potensi desa, prestasi desa. Potensi desa ini bisa ditambahi banyak seperti yang saya bilang tadi. Misal, saya ini bilang potensi desa. Potensi desa itu, ini kan soal istilah saja ya. Bisa kita masukkan misal kuliner tadi yang saya sebutkan. Terus boleh. Anda istilahkan apa saja boleh, cuman gambarannya, saya memberi gambarannya aja. Nanti soal menunya apa saja kan Anda menyesuaikan. Potensi desa itu bisa kulinernya, misal kemudian tanaman itu apa istilahnya? Hortikultura apa? Kalau kita kan padi. Pertanian misalnya. Pertanian apa? Kemudian peternakan dan seterusnya. Yang Anda anggap itu sebagai potensi di desa itu. Nah, di warga, nah ini ada warga. Tadi koperasi wanita bisa masuk sini nih. Produk jasa warga ini. Termasuk misal di sini Anda bisa masukkan profil, ada salon, ada toko apa di situ, ada bengkel apa, bisa masuk nih di sini produk jasa warga. Kemudian sosok profil ini pasti toko ya. Nah, apa ini? Ini menyesuaikan. Yang Mas dan Mbak semua sebutkan tadi tentang kegiatan desa, agenda, info-info tadi bisa masuk di sini. Nah, sekarang gimana sih caranya? Misal Anda ingin menuliskan yang paling sering akan diupdate, kan kegiatan. Pernah baca berita kan ya? Koran gitu. Terus apa bacanya? Oh, Facebookan.
Pernah atau enggak? Pernah kan? Sering apa tidak? Nah itu baru. Oke. Ada banyak pola gitu yang bisa kita pakai ketika kita ingin menuliskan tentang kegiatan itu. Kegiatan itu isinya menggambarkan apa? Dia memberitahu Anda tentang sebuah apa? Kalau berita, misal ada kegiatan ini itu berarti sesuatu yang akan terjadi. Ya, tentang sesuatu yang terjadi. Jadi kita peristiwa ya. Dia memberitakan atau menginformasikan tentang sebuah peristiwa. Nah, gimana caranya menuliskan tentang peristiwa ini? Biasanya kalau ada kejadian misalnya apa ya, contoh kegiatannya, oh ini misal diklat ini, pertanyaannya apa yang akan Anda sampaikan tentang peristiwa ini, atau apa yang akan Anda sampaikan pertama kali akan Anda sampaikan tentang kegiatan ini itu apa? Tujuan kegiatan ini, lokasi. Pertama Waktu. Apa? Kegiatannya apa? Apa dulu kan? Kegiatannya apa? Kegiatannya apa ini? Lokasi kan lokal aktivis nasional. Berarti kan mau ada RK. Kan berarti kegiatannya rapat anggota. Enggak, ini kita bahas contoh peristiwa ini loh, diklat ini. Saya kasih contoh nih, ke peristiwa yang kita bahas, yang akan kita tulis adalah tentang diklat ini. Kan sudah ada pertanyaan, peristiwanya apa diklat ini ya? Apa itu diklat ini? Diklat relawan TIK. Lalu ada pertanyaan apa lagi yang kira-kira muncul? Apa? Di mana? Di mana? Apa ini nama tempatnya? Min? Ada alamat tempatnya? Apa? Jalan? Dibantu ngetik nggak ya? Jalan? Setinggil? Berapa? Oke, berapa? Itu loh mas, majalah di depan. Kalian ada nomor lagi. Oke, tulis lengkap alamat desa dan kecamatannya. Jalan Setinggil nomor 3, Demangan, Kota Madiun. Nah, oke, siapa, di mana, sudah, lalu apa? Kapan? Ya, itu prinsipnya itu 4B1H itu. Apa, di mana, kapan? Kapan? Nah, tulis tanggal berapa, hari apa? Sabtu. Kapan? Hari apa mulainya? Sabtu sampai Minggu tanggal 19 sampai 19 Oktober ya, 2014. Lalu
Apa, di mana, kapan, sudah? How. Kedua siapa? Siapa ini kedua? Siapa? Pertanyaan siapa ini kita kira jawabannya apa? Siapa yang melakukan kegiatan ini? Diikuti oleh siapa? Oke, jawabannya adalah diselenggarakan oleh Oke, kita anggap dilaksanakan oleh relawan TIK Madiun gitu ya. Lalu pesertanya dari berbagai wakilan dari berbagai desa di kecamatan lalu kalau yang pernah dengar bahasa jurnalistik kita sering dengar ini what apa ini? Oke, lalu kurang apa berarti? Why? Kenapa maksudnya? Kenapa kegiatan ini dilakukan, diselenggarakan? Apa kira-kira jawabannya? Nah, tujuannya itu kalau kita melatih relawan desa. ya, relawan desa. Relawan, relawan deh. Berapa? Membekali relawan Desa. Relawan Desa. Gak rela. kita anggap begitu. Iya, iya. Lalu apa? How itu apa tuh? Maksudnya bagaimana apanya? Bagaimana pembekalan ini dilaksanakan? Kalau misalnya Anda reporter gitu, wartawan gitu, terus mau tanya sama Mas Yosef tentang how ini, pertanyaan Anda apa? Mas Yosef, gimana pelatihannya? Bingung dia jawabnya gimana ya gitu. Latar belakang. Hah? Latar belakang. Latar belakang apa? Diadakannya. Ini, itu masuk gua Ibu. Itu masuknya kan di ini. Kenapa latar belakang diadakannya ini apa? Ya karena untuk memberi pengetahuan itu, untuk memberi pembekalan relawan TIK itu juga. Kalau how ini lebih ke bagaimana jalannya kegiatan itu. Misal dimulai sudah. Materi apa saja yang diberikan. Nah, maksudnya ya, dalam diklatnya itu materi apa saja yang diberikan. Kemudian bisa juga siapa yang menyampaikan materi, itu bisa masuk di sini. Pematerinya siapa? Kemudian ya, apa saja selain diberi materi itu, kalau dari misalnya mereka tidak hanya diberi materi teori tapi juga langsung praktek. Nah, itu bisa dimasukkan di sini. Peserta tidak hanya diberi teori tapi juga langsung praktek. Karena disediakan di sini kan ada komputer banyak nih. Nah, disebut saja karena di lokasi latihan disediakan instalasi komputer yang terintegrasi ke internet sehingga peserta bisa langsung berbunyi. Bisa juga di how ini dimasukkan respon peserta.
Jadi peserta bisa kita tanya anggapan Anda setelah mengikuti pelatihan ini seperti apa. Nah, ini maksudnya gitu. Dapat gambaran ya. Jadi kira-kira bisa nggak nulis berita semacam itu ke depan? Konsep dulu. Konsep dulu. Nggak bisa langsung. Oke. Saya kasih tips. Ini kan kita pakai cara cepat dan gampang saja. Kalau Anda mau menulis sebuah berita, ketika kita membaca berita, itu pertama kali yang kita lihat apa sih? Gambar, oke. Saya benarkan itu. Gambar. Lalu kita lihat ya, apakah dalam gambar itu, supaya gambar itu dikenali sebagai milik desa Anda. Maka ketika orang ngetik Pucang-Rejo, gambar juga ikut ditawarkan oleh Google. Ya, paling depan adalah nama desa Anda, Desa Sawahan, titik 2 apa silahkan. Nah, biasanya kan orang nggak memperhatikan ini nih, masih bentuk angka dari kamera juga diupload aja gitu kan. Akhirnya itu tidak dikenali sebagai desa Anda. Padahal di Google itu ada pencarian gambar kan, image search ya. Ayo. Ini apa? Belum kemudian kurang jadi kecil. Udah. Bisa. Udah ini bisa. Close. Nah, fotonya mana? Ini. Ini fotonya ya. Terus ini enggak bekas. Fotonya di mana tadi? Oke. Mana? Ke bawah. Ke bawah atas. Mana? Tak sepanjang jalan pakai juga. Sahrawi. Oh. Kasih adalah Ini ya? Bukan, ini. Ini terus jumbal satu berita untuk desa depan. Asroni Sahroni ya biasa nggak pakai set. Semuanya pintar Pak Rin. 9 tahun. 9 ya. Macam beda mau gue ya. ya. Beritanya mana? Beritanya ada. Ini yang mana? Ini. Ini.
Bukan dari sini. Pilih kategori yang kira-kira cocok. Data. Ya. Begini. Tidak. Daripada komisi baru diberikan. Terus saya sekarang kita lihat beritanya. Habis itu di set betternya di Aku dengan antivirus.
Ya, sudah belum? Semua sudah? Sudah, kalau sudah sama masih ingat? Ditaruh di kalimat pertama, lalu diunggah berkas. Foto yang tadi diunggah. Sudah belum? Sudah terbit. Oke. Nah, biasanya kalau udah terbit, kategorinya udah diisi belum? Udah kategori kegiatan, udah dicetak. Ya, kategori di mana Mas? Di pojok bawah. Ya, udah pastikan udah ya. Nah ya, bawah. Ini ya. Jangan lupa ini. Terus Bapak dan Ibu kalau boleh kembali, di sini ada namanya tag. Ya. Pastikan nama desa Anda masuk ke tag. Tag itu adalah kata-kata kunci yang Anda sarankan bila orang mencari dengan kata kunci itu yang keluar artikel ini. Jadi, gitu ya. Pastikan nama desa Anda masuk ke tag. Tag ya. Desa Klumpit. Lagi koma. Internet desa koma. Pemerintah desa. Ya, tag ini diketik Pak. Ayo, teman-teman relawan bantu. Diketik tagnya. Tag berapa? Sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Tapi dia jangan ngawur. Tapi ada dalam teks Anda. Misalnya Ucang berarti tagnya bersih bisa. Tak. Bisa nanti buka pos buka. Ya, tasnya udah dikasih. Mana jadi sudah? Gimana Pak? Udah? Kalau udah semua, udah. Ininya udah pasti 375, 50 udah. Gambarnya. Apanya udah 50? Udah. Ya. Kalau sudah semua terbitkan, setelah itu buka kunjungi halaman. Kalau udah terbit bisa ini langsung kunjungi halaman. Di sini apa sih Mas namanya kalau udah terbitkan? Di atas, kalau dari kami di atas ada tulisan kunjungi halaman. Jadi Bapak yang ini ya. Setelah itu kunjungi halaman, lalu di bawah sendiri itu ada Twitter, ada Facebook. Nah, Anda klik Twitternya. Nah, setelah ini dia
ping aja hilangin ulangi lagi. Benar-benar yang detek gitu. Desa apa? Ucapan di mana? Apa kegiatan itu? Kumpul apa? Di sini dusun. Ini yang maksimal. Ulangi, bikin gambarnya dari 750. Dengan dari 700 itu, Ahmad gambar lagi. Ini gede ini. Bikin 750, latihannya bener dulu. Yang salah nanti, yang ngomong-ngomong nanti. Lebarnya 750. Iya, lebarnya. Tingginya sembarang. Sembarang. Wah, lebarnya begini kok. Ini tak bisa Lebarnya. Ya, kira-kira sih di rumah mau datang dari sekolah. Makin kalau future manager apa? Masa panjangnya 750 berangkat gitu. Orang. Tapi kan macam foto tuh. Udah, Pak? Ini sih mereka tenang tinggal. Udah Maklum udah gitu. Oke, setelah itu udah terbitkan kalau udah semuanya udah tagnya udah di sini. Posisi dalam tagnya ringan. Tagnya segitu. Tapi udah Desa Jawa-Rejo, pemilihan desa juga masyarakat desa. Baru terjebak dulu. Bisa di sini
Masuk ke atas kamu kunjungi Ngantuk mas. Ini berarti ada kesalahan di level gambar. Cara pemakaian gambarnya salah. Kalau 750 pasti satu pas. Disunting. Jadi mesti disunting. Sudah ini? Belum sudah? Sudah belum? Salah, jadi makan gambarnya salah masih pilih sedang atau diulangi lagi cara yang paling gampang diulangi lagi dari itu yang baris itu ayat itu aku gambarnya dihapus saja ya. Kita ulangi lagi masukin gambar di visual aja itu di ping lagi kan ping. Kita ulangi lagi ya cara ngapus gambarnya paham kan? Ditaruh kursornya di depan dulu Pak. Ini depan itu di atas ini tuh masih ada pakai backspace. Semua sing saya sepakat. Ya, tambahkan. Kan nggak perlu diupload lagi yang tadi udah ada tuh. Upload. Biasanya tempatnya di sini nih. Diturunin. Turunin. Ya. Terus. Tuh, pilih biasanya Anda pilih yang sedang, ukuran yang sesungguhnya aja. Dan 700 ini 600 ya, 300 ini. Coba bikin gambar tapi nanti hasilnya Google nih slideshow nih resikonya jadi early. Iya, kalau 750 ya full. Ya, bisa Pak. Itu dihapus saja dulu. Kita latihan yang betul. Mulai dari gambar lagi, diolah gambarnya di 750. Nah, laptopnya di laptop. Diambil gambarnya pakai laptop apa? Yang flash disk. Kenapa sih? Pakai komputer yang bagus.
Itu teknologi itu loh yang bikin jelek itu loh, yang merah-merah di pojokan itu. Diambil kalau susah, diambil gambarnya pakai flash disk, diolah di komputer ini lebih gampang. Ya gitu bos. Lama ada yang gampang kayak gitu. Oh, aku keracunan itu. Nggak harus persis sama yang lain, ini yang diatur 750-nya aja. Jadinya berapa, jangan dipaksakan jadi intinya. Nanti minyak-minyak. Nah iya, nggak harus 400-nya nggak pengaruh, yang penting 750-nya. Tingkat no. Udah di sini. Bung, halo Bung. Nah ini ada klien Bung, ini di research. Gambarnya. Research gambar bikin jadi 700. Susah kan? Berapa Bang? Ya, ingat 750. Yang ini berapa Mbak? Udah 750 nggak ada ini? Tadi ini kurang. Udah? Dia akan full pas itu. Kalau di slideshow dia akan pas juga. Coba di beranda. Di desa Sawahan itu. Yang logo desa Sawahan itu. Pas kan? Dia akan full. Nah ini studio tuh Mbak. Iya tetap lebih Ini studio tuh. Ini ada tuh. Karena mau ulangi. Mas Hendro yang ini udah 750, caranya udah bisa belum? Ya. Kalau enggak, dandak kirim bengkel. Nanti itu bengkelnya. Sudah, kalau sudah Anda lihat itu kunjungi di bawah itu Mbak, itu kan ada Twitter dari ini. Yang di tadi apa namanya halaman yang tadi yang sudah ada upload itu apa? Bisa di recent post atau terakhir? Itu informasi terakhir itu hitam-hitam. Informasi terakhir Mbak. Sudah kita sudah ada yang tadi ada posting. Ini ada lihat dulu. Udah Mas? Visualnya dilihat supaya Jaya, Guru, ini kita SMA di
ukurannya di saat dilebar atau itu ada gambar usah itu cek langsung diklik masuk gambarnya. Oh iya sih, nggak usah. waktu itu Saya Twitter. Oh, saya. di klub itu ukurannya Iya, Sama kasih dia baru tinggi jalur baru dari pas gue dari besok waktu Selamat. jadi promosi terminal itu nggak tahu nanti tuh gaya skrip dari uangnya itu uangnya bukan itu skrip beda nih kok konvert SPG bonit lalu itu ratusan terus di share Facebook, share Twitter. Ya, sama udah selesai ya. Oke. Jadi kalau nulis tahapannya tidak hanya nulis sampai share gitu. Nah, kalau sudah, gitu ya. Kalau sudah, gitu ya. Kalau sudah, silahkan Anda berkunjung ke desa Anda, sawahan, berkunjung ke Puncakrejo. Tahap selanjutnya, berarti Puncakrejo berkunjung ke sawahan. Tahu caranya? Ya, Anda membuka puncakrejo.desa.id, ini membuat sawahan.desa.id. Ini kualitasnya Ya, cari tulisan yang terbaru. Sawahan, cari tulisan terbarunya Pak. Ke bawah sendiri. Ya, ketemu tulisan terbaru desa itu. Ya, Anda baca terus kasih komentar di bawahnya. Yang desa Puncakrejo, buka Puncakrejo. Ada nih. Nah, nama Anda siapa, email Anda, jangan lupa websitenya http://puncakrejo.desa.id. Supaya apa? Kalau orang berkunjung ke sawahan juga, di situ Anda meninggalkan link desa Anda.
Tapi yang sini apa? Hebat. Tapi kan bos. Nama dia. Jadi mau jualan Indonesia. Indonesia. Ya, perhatikan dulu ke depan, Bapak dan Ibu sekalian. Ke depan dulu semua, dihentikan dulu aktivitas Anda. Nanti kita lanjutkan, oke ya. Begini, jadi semua saya anggap sudah bisa mengupload berita. Ya, nanti kalau tidak bisa malam ini, sore ini jangan sampai pulang, harus bisa, karena nanti akan bingung lagi di kampung. Kalau tidak ada yang melayani tanya jawab. Yang kedua ya, setelah katakanlah ini saya contohkan adalah Desa Sawahan. Ini yang udah diupload ini nih. Perhatikan ke depan semuanya. Ya, kalau dia persis 750, maka hasilnya lebarnya ini itu pasti lepas ya, sesuai tulisan ya. Gitu. Jadi kalau tidak paling setara atau berapa. Yang kedua, kalau di depan ya, depan sendiri dia akan masuk ke slideshow. Nah, slideshow itu ini juga lebarnya pas. Ada yang kasus nggak pas, nggak ada nih. Nah, ini di sini ada ruang kosong karena dia tidak pas. Ini apalagi, ini ada ruang kosong, tugel. Itu ya, kenapa 750 tujuannya itu. Setelah itu, Bapak dan Ibu, tadi sudah dilatih Twitter dan Facebook. Yang setelah ini adalah Anda belum selesai sebenarnya pekerjaannya. Di sini ada share. Nah, pertama adalah share ke Facebook Anda atau Facebook official desa. Promosikan, di sini diketik. Ada berita menarik di desa ini, silahkan baca. Pasti Anda akan mendapatkan pemahaman baru. Promosikan. Ucap kerja udah ya, sama udah ya. Oke. Setelah itu share lagi ke Twitter. Nih Twitter, Anda tinggal kayak gini aja, langsung tweet ke Twitter. Ya sudah. Nah kalau sudah adalah tugas Anda. Di sini ada berapa desa tadi? 4. Katakanlah Sawahan, Pucangrejo, Sawahan, Kumpit, Babur, Jatis ya, 5. Berarti sekarang gitu ya, 4 orang Sawahan, Klumpit, Babur dan Jetis silahkan berkunjung ke Pucangrejo. Kunjung ke Pucangrejo, gitu ya. Kita buka Pucangrejo. Pucangrejo semua berkunjung ke sana. Sudah berkunjung semuanya. Cari informasi di bawah yang hitam, pasti yang paling atas. Diklik. Sudah. Nah, dia akan menemukan ini, ya.
tugas Anda adalah membuat komen. Kok pengurusnya Amerika ini mau Amerika lagi apa? Ya mana ini? Google lagi. Ini contohnya cara bikin komennya. Nama Anda, nama email, yang paling penting ini nih, alamat, link, website Anda. Ya, sudah. Kasih pesan sebaris atau 2 baris silahkan. Setelah itu kirim komentar. Ya, kalau sudah berarti Pucat Rejo akan dapat 4 komentar. Ya. Yang paling ditekankan ini ya. Ini pasal ini promo website Anda loh. Di website desa lain. Artinya Anda meninggalkan jejak. Kalau sudah ini, Mas Hendro dilatih dia mengelola komentar. Berarti lari ke dalam lagi. Ini khusus yang Pucat Rejo. Khusus Pucat Rejo caranya.
Sudah, kalau sudah, Pucang Rejo harus membalas. Udah masuk belum ada? Membalas. Sudah dicek komentarnya. Ayo, fokus, jangan pernah diganggu. Anda sedang belajar. Fokus. Anda boleh berkunjung ke desa lainnya. Anda komen juga. Ya, ingat ya, fokus. Belajarnya fokus. Sudah komen, Mbak? Udah. Ini udah komen, coba cek lagi. Komentar lagi, komentarnya dicek. Di desa Anda. Ayo, kembali lagi ke desa Anda. Ini ya, desa Anda. Coba cek komentar lagi. Katanya mungkin udah kirim. Cek komentar. Tuh, lagi. Ada tari, balas lagi. Balas lagi. Dan ngobrol. Ya. Mbak Fiona udah masuk pesannya di sini. Kayak gitu, tinggal sawahan. Kayak gitu ya, sudah. Udah, klik lagi, komennya diikuti lagi. Ini kebiasaan betul, karena ini tidak pernah dilatih, gitu ya. Kalau saya sebagai admin gerakan Desa Membangun berusaha untuk setiap Anda posting saya pasti komen, ya. Tapi seminggu 2 minggu nggak pernah direken. Jadi masih moderasi terus. Ini kayaknya memang tidak ada pelatihan khusus tentang ini. Anda dilatih untuk egois hanya mikirin desa Anda, tidak pernah dilatih untuk berkomunikasi dengan desa lain. Sampai sudah perut. Sudah Pak? Ari udah di Fiona udah dibalas belum? Fiona udah? Semuanya udah ya? Berarti udah dapat Anda?
Ini sudah ya. Oke, sekarang kita gantian. Jadi begini, Pak Sahroni tadi, gitu, ketika Anda Anda komentar, kayak gitu, dia udah jawab, artinya udah ngelola ini. Anda bila cek lagi ke halaman yang tadi Anda komentari, apa udah ada jawabannya atau belum? Di refresh. Di halaman yang Anda komentari tadi. Coba dibukain Mas, misalnya yang Pucang-Rejo yang tadi Mas. Oke, Mas, dibantu yang benar. Oke, kita kerja tim seluruh relawan. Ketika satu komando menjadi ini, yang lain duduk mendekati klien, mendekati yang ini. Ini Mbak, sini. Saya agak bingung biar cepat. Ini satu. Sudah masuk semua gitu ya. Sekarang kita balik tadi semua ke Pucang-Rejo. Sekarang kayak gitu ya. Sekarang ke sawahan, berkunjung lagi ke sawahan, berarti 4 lainnya berkunjung ke sawahan, cari informasi terbaru di sawahan. Sudah Mas, berapa ininya? Pucang-Rejo komennya. Nah, ya, semua udah dibalas ya. Balasan, terus balasan. Ini saja sudah berapa komennya? 8. Artinya gitu ya. Semakin banyak orang yang komen di tulisan Anda, gitu ya, kunjungan terhadap web Anda semakin naik. Anda kan gak hanya pengen tulis kan, tapi pengen dibaca kan? Nah, kita ingin jaringan gerakan membangun ini ada ribuan desa. Jadi kita ingin membayangkan bahwa satu tulisan ini akan dikomen oleh 1000 desa lainnya. Maka dalam sebulan, kalau ini benar-benar terjadi, website Anda itu saya yakinkan bisa melebihi popularitasnya dibanding website kabupaten. 1 bulan aja. Ya, kayak gitu ya. Kalau ini terus-menerus gitu ya. Berarti kalau anggota kita ada 1.200, setiap anggota berkunjung ke web ini, setiap berita akan dikunjungi 1.200 orang. Kompas tugel, Bos. Betul apa betul? Jadi hari ini Kompas, Tribun dan lain sebagainya tugel oleh website Anda. Caranya adalah kita harus berlatih bekerja sama. Jadi Kompas wis tugel sampean. Karena apa? Setiap postingan Anda dikomen oleh 1.200 desa dan dibalas oleh Anda 1.200 kali. Berarti apa? Ada komen 2.400 orang web yang bisa menandingi website Anda. Ayo sekarang semua ke sawahan. Sawahan ya, kita berarti pelan-pelan. Berarti yang benar. Berarti sawahan tugasnya adalah mengelola komen. Sawahan yang terbaru mana Mas? Ya ini ya, pengambilan sumpah. Silakan berkomen di yang pengambilan sumpah. Mari kita berpikir untuk mematahkan mitos.
Usaha Bu. Biasa. Internet lagi macet. Ya, Pak. Ya. Ganti ke Desa Membangun. Passwordnya Merdesa 1945. Udah masuk? Kalau belum masuk, kalau internet Anda masih putus, silahkan cari WiFi namanya Desa Membangun. Kalau dia butuh password, ketik password Merdesa, bukan Merdeka. Merdesa 1945. Ada semua? Passwordnya Merdesa 1945. Bisa Mbak? Ini perguruan kesalahan, bisa nggak Mbak? Balasnya kalau mau desain itu. Ini lagi jajal loh, kok sing ya. Apa komennya harus selesai komentar ya? Oh iya, langsung ambil. Itu lah model yang besar, bro. Cepat, video yang lain. Kawahan kan? Coba kita cari aja atau Sawan lagi susah. Sawan gimana? Gimana Mas Hendro, silakan jelaskan. kok kecapean kok bisa kok ke sini kok susah gitu. Berkunjung ke sawahannya atau apa yang Momen. Ini karena nggak bisa akses internet atau gimana Mas Hendro? Melihatnya lagi soalnya. Ayo diselesaikan ya. Mas Bibit. Lihatnya yang ini. Nggak bisa komentar. Udah sih. Mungkin lagi itu praktek. Mungkin lagi itu praktek. Mas tulis no si lima lain. Ya. Kalau udah sawahan, udah komen di sawahan, ganti ke cabean, ganti ke bakpur, ganti ke jetis. Berarti ada komen. Tapi nggak ada ini.
koneksinya bukan anak Ini kan film harus koneksinya paling tapi mungkin kan ini sponsor baru lah tuh ganti kalau susah ganti komputer atau ganti apa yuk respon cepat. sudah pada komentar ini mas. Catat cu. Pinter. Di luar dong. Lalu coba Di luar. Postes, ayo ingat. Postes ya. Berapa orang di
Bagul, ayo komentarnya dikelola. Semua yang sudah berkomentar. Bisa nggak komentarnya? Ayo, kawan TK-nya ini. Jangan kehilangan fokus.